Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, gimana nih kabar Sobat Semansa pada pagi hari ini? Semoga Sobat Semansa tetap sehat dan juga semangat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Beli selai untuk isian maci kenyal. Sebelum mulai, mari kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani dan saya Kansa Safina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan podcast pada hari ini. Sobat Semansa, tahu nggak nih akibat dari pengaruh meningkatnya teknologi di era globalisasi? Saat ini di lingkup pergaulan remaja sedang marak dengan kasus judi online dan juga pinjaman online. Untuk meminimalisir dampak dari kasus tersebut, tentunya harus ditangani dengan baik. Nah, karena hal tersebut nih Sobat Semansa, sudah dapat menebak belum kira-kira konten apa sih yang sudah kami siapkan untuk Sobat Semansa pada kesempatan kali ini? Yap, benar sekali. Pada kesempatan kali ini, kami mempersembahkan sebuah podcast dengan tema fenomena judi online dan juga pinjaman online yang semakin merajalela di kalangan remaja. Sobat Semansa tentunya sudah tidak asing bukan dengan istilah judol dan juga pinjol atau kepanjangannya yakni judi online dan juga pinjaman online. Nah, judi online sendiri adalah permainan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan media elektronik sebagai tempat bermain. Para pemain bertarung menggunakan uang atau barang berharga melalui situs web atau aplikasi judi online. Sedangkan pinjaman online adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman. Tentunya Sobat Semansa penasaran bukan dengan penyebab, dampak, dan cara mencegah judi online dan juga pinjaman online? Nah, maka dari itu, di sini kami sudah mendatangkan narasumber yang tentunya dapat memberikan wawasan dan juga insight lebih mendetail mengenai judol dan juga pinjol dari penjelasan yang akan beliau sampaikan. Betul sekali nih Kansa, beliau juga merupakan seorang dosen di salah satu universitas ternama di Jawa Timur, yakni UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian beliau juga merupakan PLT Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur 2022, Kepala Laboratorium Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Pusat Kajian Pancasila UPN Veteran Jawa Timur tahun 2020, anggota Satuan Pengawas Internal UPN Veteran Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2021, pembina komunitas debat Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur tahun 2020. Assalamualaikum Bu Naja. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah diundang ke SMA Sarmajaya lagi. Ya, dari kami tentunya juga sangat berterima kasih kepada Bu Najeng karena telah berkenan untuk dapat kami tanya-tanya terkait dengan topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini Bu. Nah, Sobat Semansa, gimana nih setelah tadi disampaikan mengenai sedikit latar belakang dari beliau? Pastinya Sobat Semansa semakin penasaran bukan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, kami persilahkan dari Ibu Anajeng Estri Edi Mahanani, SH.MH untuk dapat memperkenalkan diri. Terima kasih. Ini saya lihat mana nih? Bisa. Baik, terima kasih Mbak Ansa sama Mbak Anita. Iya. Kalau tadi Mbak Anita namanya Anita Maharani, kalau saya biasanya dikenal Anajeng Maharani. Karena panjang Anajeng Estri Edi Mahanani, begitu langsung singkat aja Anajeng Maharani. Saya dosen dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan dari teman-teman moderator. Pengalaman saya selama menjabat maupun ada pengalaman organisasi saya. Mohon maaf tadi agak merevisi yang IPN saya tidak. Gitu ya. Jadi kalau yang untuk yang jabatan tadi itu sebelum saya sekolah S3 karena pada saat ini jadi saya juga mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Maret di Solo. Jadi untuk dosennya sekarang sedang off dulu sementara, tugas belajar. Tahun depan balik lagi ke UPN bisa kerja lagi.
Masya Allah, ternyata Bu Najeng ini tidak hanya berprestasi saja Sobat Semasa, tapi beliau juga sangat bersemangat untuk menempuh pendidikannya kembali pada jenjang S3 ini. Pastinya Sobat Semansa sudah semakin tidak sabar bukan untuk membahas topik pada podcast kali ini. Nah, Sobat Semansa diharapkan untuk tetap stay ya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja nih Kansa, kita bahas dengan Bu Najeng ya tentang tentang judi online dan juga pinjaman online. Jadi gini nih Bu, untuk saat ini kan dunia digital sangat digandrungi nih oleh kalangan remaja. Apalagi sekarang sudah sangat mudah dengan adanya berbagai aplikasi dan juga internet yang ternyata mendukung para remaja untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Namun, terkadang dengan adanya kemudahan tersebut dapat memicu para remaja untuk dapat melakukan tindak kejahatan ataupun perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Nah, salah satu permasalahan yang ingin kami ketahui nih Bu, ya, ini tentang judi online dan juga pinjaman online. Kira-kira kenapa sih Bu Najeng judi online dan juga pinjaman online ini semakin diminati oleh kalangan pelajar? Dan juga kira-kira apa saja ya faktor yang menjadi pendorong maraknya judi online dan juga pinjaman online ini di kalangan pelajar? Seperti itu Bu. Mungkin dari Bu Najeng bisa memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Pertama kali saya dihubungi teman-teman dari SMA 1 Jaya terkait tema pinjol dan judul ini, ada beberapa diskus ya, kita sebelumnya ada tema-tema lainnya, tapi sepertinya sangat memang menarik sekali untuk topik pembahasan pinjol dan judul ini. Karena ketika saya lihat sebetulnya kalau berbicara tentang hukum ya, kita itu kan melihatnya dari kacamata hanya peraturan perundang-undangannya seperti apa, kemudian nanti sanksinya bagaimana gitu. Tapi ternyata permasalahan pinjol dan judul, apalagi kalau dilihat dari pertanyaan dari Mbak Anita maupun Mbak Kansa ini, tadi kan apa sih faktor-faktor apa kenapa kok pinjol sama judul sekarang itu semakin merebak di era digital saat ini, dan bukan dasar hukum sebenarnya. Namun selalu beririsan, kalau kita berbicara tentang hukum, kita juga berbicara tentang hal-hal lain di luar hukum yang mempengaruhi, termasuk kondisi sosial saat ini dan fenomena yang ada di masyarakat. Kenapa kemudian judul ataupun pinjol ini menjadi suatu hal yang marak? Karena era digital itu sudah tidak bisa ditampilkan lagi, sudah tidak bisa kita bendung arus digitalisasi di dunia global ini. Nah, adanya pinjaman online dan judi online itu saya lihat dari beberapa jurnal yang kemudian saya baca. Jujur saya langsung baca jurnal saat dapat topik ini, karena balik lagi membahas tentang pinjol dan judul ini tidak hanya bisa dilihat dari sudut kacamata hukum saja, tapi juga kondisi sosial. Kenapa sih sampai dengan demikian? Dan jurnal yang justru saya baca itu bukan jurnal hukum, tapi jurnal sosiologi, kajian sosiologi, kajian yang kemudian melihat mengapa masyarakat sangat marak untuk ikut aktivitas pinjol maupun judi online. Ternyata antara judi online dan pinjol ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk remaja utamanya, karena mereka belum mendapatkan pekerjaan, belum punya pekerjaan sendiri. Artinya judi online itu kan suatu aktivitas yang awalnya permainan, game yang kemudian dia kalau menang dia mendapatkan sesuatu, kalau kalah dia akan rugi sebetulnya. Tapi karena dikemas dalam bentuk permainan, akhirnya yang dirasakan oleh orang-orang penikmat judi online, karena saya tidak menikmati ya, tapi kira-kira hasil penelitian sosiologi itu gitu. Orang yang kemudian merasa ini permainan justru adiktif, dia merasa ini mengasihkan nih, dia pengen nih kalau judi online-nya walaupun dia rugi tapi dia pengen lagi. Sampai pada titik dia nggak punya apa-apa, apalagi siswa-siswa, jangan siswa mahasiswa sekalipun dia mungkin udah jadi anak rantau ya, anak rantau itu bayangannya kan udah punya uang saku yang lebih daripada teman-teman SMA yang mungkin lokal aja misalnya. Itu pun juga sudah banyak yang kewalahan untuk aktivitas mereka juga yang sudah sampai titik habis uang mereka. Akhirnya yang dilakukan adalah pinjaman online, karena pinjaman online ini adalah pinjaman yang lebih mudah diakses secara digital. Kalau dulu kan pinjaman konvensional itu ya kita harus dan di bank pun tidak serta-merta anak kecil ke sana. Kalian itu saya anggap masih kecil ya, masih belum dewasa secara hukum, sekalipun KTP. Jadi hukum itu nilai dewasa itu banyak. Ada yang kemudian secara hukum administratif 17 tahun dia sudah dinyatakan dewasa. Buktinya
apa secara administratif dan punya KTP begitu. Tetapi kalau teman-teman pelajari usia perkawinan itu beda lagi, usia pinjam meminjam di bank itu beda lagi. Jadi itu akan sulit untuk mendapatkan pinjaman secara konvensional kalau teman-teman belum diatur sebagai subjek hukum dalam perdata pinjam tadi. Sehingga yang dilakukan adalah pinjam online yang itu sangat mudah, ya sudah pinjam online aja. Ternyata ini ada dan banyak sekali sekarang di sosial media yang menawarkan iklan-iklan pinjaman online ini tadi. Jadi kalau ditanya sebetulnya faktor apa sih yang menyebabkan pinjol dan pinjol itu berkembang, ya awalnya pengen senang-senang dari rasa ingin tahu mencoba, apalagi judi itu kalau dulu kita konvensional itu kan kayak sambal ayam, judi keplek yang ada di yang biasanya pasar di awal-awal di warung-warung yang mungkin anak muda nggak ini nggak tertarik ya nggak interest terhadap hal itu, tapi sekarang sudah dikemas secara digital, mereka merasa senang, mereka tertarik, tapi pada satu masa mereka jatuh di kondisi perekonomian yang tidak mereka bayangkan, akhirnya berarti dari pinjol maupun judi online itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat ya Bu. Kalau berdasarkan penelitian dan juga tentunya dari pinjol maupun dari judi online sendiri ini itu tidak hanya dari faktor-faktor internal ataupun eksternal saja nih sobat semasa. Jadi dari judul ataupun pinjol ini juga bisa berasal dari faktor dari diri sobat semasa sendiri ya, tapi dari sobat semasa jangan sampai untuk mencoba atau memiliki rasa ingin tahu terhadap pinjol ataupun pinjol ini. Tentunya untuk maraknya judi online dan juga pinjaman online kan tentunya membutuhkan lembaga-lembaga, entah itu lembaga pendidikan, lembaga hukum yang ikut terkait menaungi terkait judi online maupun pinjaman online. Kira-kira bagaimana nih Bu, peran pemerintah dan juga lembaga pendidikan dalam mengatasi permasalahan judi online dan juga pinjaman online yang sedang marak sekali pada kalangan remaja akhir-akhir ini? Kalau berbicara tentang peran pemerintah dan lembaga pendidikan, benar, pasti akan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bentuk pinjaman online dan maupun judi online yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kalau bicara tentang lembaga pendidikan kan demikian. Kenapa kemudian sangat berperan? Kita sudah akan menuju generasi emas 2045. Itu harus dimulai dari teman-teman di SMA, gitu, di sekolah, di SMP, SD dan lain sebagainya, termasuk ya teman-teman mahasiswa. Sebetulnya kalau mahasiswa itu agak sulit ya, karena kita kalau di teman-teman sekolah itu kan ada yang namanya guru BK, kemudian ada guru wali kelas yang kemudian lebih fokus lah untuk melihat karakter anaknya bagaimana, kemudian kondisi psikis anak itu akan lebih jelas. Bandingkan dengan teman-teman yang sudah jadi mahasiswa di kampus, kita ketemu mahasiswa itu sudah ribuan. Dan kita berganti-ganti setiap waktunya. Terkadang juga sudah ganti kelas, tiap minggu itu dibagi untuk beberapa dosen begitu. Minggu pertama kami ketemu, minggu kedua udah ganti dosen lagi, minggu ketiga ganti dosen lagi, baru minggu keempat saya lagi misalnya. Yang pada akhirnya kami tidak terlalu bisa memahami kondisi mahasiswa. Tapi kalau sekolah itu sudah sangat punya penting sekali karena mereka akan daripada saya tidak membenarkan sebenarnya saya tidak membenarkan ketika anak-anak itu tidak termonitor oleh keluarga, tetapi banyak dengan kondisi SDM kita saat ini dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, banyak kemudian masyarakat atau orang tua yang seolah-olah menitipkan anak-anaknya itu sudah dididik ke lembaga pendidikan dibandingkan dididik di rumahnya sendiri. Apalagi kalau teman-teman misal berorganisasi ya, akan lebih banyak bertemu dengan sekolahan daripada ketemu di rumah keluarga dan orang tua. Nah ini berarti ada peran yang sangat besar di lembaga pendidikan untuk melihat setidak-tidaknya adalah kondisi dari perubahan psikis anak-anak. Ini kenapa ini anak? Saya ya kalau masalah judi online itu bisa dibilang iseng atau main. Tapi kalau pinjaman online ya bisa jadi karena memang tadi imbas daripada judi online. Saya juga tidak bisa menampik adanya kondisi-kondisi ekonomi seseorang atau anak yang mungkin dia merasa, waduh orang tua saya nggak bisa nih ternyata mencukupi kebutuhan. Saya juga tidak tahu ya kalau anak-anak siswa itu
apa gitu. Kalau pikir saya dulu, saya juga bukan dari orang yang kemudian kaya raya, tapi maksud saya merasa tenang-tenang saja kalau sekolah tidak bawa uang saku itu tidak ada masalah dulu. Saya nggak tahu sekarang tidak ada masalah. Saya juga ikut organisasi santai-santai saja. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu apakah kemudian memang anak-anak sekarang itu kebutuhannya cukup sangat besar sehingga dia merasa perlu pinjaman online. Tapi kalau dibandingkan dengan mahasiswa misalnya, saya kenapa ngomong mahasiswa karena banyak sekali case-case di kampus, utamanya yang saya tahu sendiri ya, itu mahasiswa-mahasiswa yang ngekos mereka belum dapat kiriman dari orang tua, yang pada akhirnya membuat mereka mau tidak mau pinjol lagi karena itu sangat kondisi terdesak. Nah, hal-hal yang seperti ini kan perlu untuk dilihat secara pendekatan yang sangat sangat dekat. Saya pun sebagai wali mahasiswa, kalau di perkuliahan itu ada kami dapat mahasiswa perwalian itu sampai 40 atau 50 mahasiswa, tapi itu pun juga tidak sedekat kalau di sekolahan ya. Tapi kami juga berusaha untuk misal setidaknya dilihat dari presensi dia masuk, kemudian dilihat dari nilai, kok presensinya dia jarang masuk ya, atau nilainya ternyata kok anjlok ya, atau kemudian dilihat dari guru-guru kalau misalnya sekolah ya, dari guru-guru ataupun dari dosen-dosen kalau di kampus, ini anak ini bagaimana, kok nilainya turun, oh iya ternyata anak ini di sekolah juga atau di kelas tidak fokus, tidak fokus. Itu kita perlu pendekatan-pendekatan ini. Sekalipun kayaknya kok remeh-temeh sekali peran dari lembaga pendidikan hanya dilihat dari pendekatan-pendekatan itu, tapi merupakan jawaban dan menurut saya sangat mendasar. Karena kalau kita tidak dekat, lembaga pendidikan itu tidak dekat dengan siswa-siswanya, dengan yang mereka didik, itu ya tidak akan bisa tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Kemudian kita juga tidak mampu untuk memberikan input kepada mereka. Jadi masukan-masukan kalau kita nggak dekat sama guru, kita nggak dekat sama kepala sekolah, kita nggak dekat sama wakasek, mau ngomong kayak apa ya kita tidak bisa menjelaskan, siswa-siswanya juga sulit untuk menerima. Betul. Begitu. Kemudian mahasiswa juga demikian, mau dosennya apalagi mahasiswa ratusan ya di kelas begitu, puluhan, ratusan, dari ngomong kayak apa ya nggak ada. Tapi kalau ketika lembaga pendidikan itu mampu juga sebagai betul-betul sebagai orang tua, lembaga pendidikan itu berarti organ-organnya juga ya, organ-organnya berarti pendidiknya itu juga mampu menjadi orang tua. Mereka akhirnya bisa menyamarkan siswanya, menyamarkan mahasiswanya, itu ya akhirnya kita juga bisa, setidaknya kalau kita ada masalah, kita lari dulu ke kita ada masalah, kita lari dulu ke ke dosen. Iya. Ngobrol dulu ke saya dan sama kali dan lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu udah nggak bisa kalau hanya sosialisasi aturannya begini, Dari siswa tentunya juga pasti sulit untuk menerima pendidikan rasa. Saya belum terlalu dekat dengan mereka, sehingga diri saya juga belum bisa sepenuhnya menyampaikan apa saja sih yang menjadi permasalahan dari kami sendiri. Karena kalau cuma ngomong aturan aja juga harus. Iya, betul. Apalagi anak-anak yang gitu. Iya, betul. Jangan judi online, jangan pinjam. Iya. Jadi kita harus ada pendekatan-pendekatan begitu, dan kalau lembaga pendidikan itu sangat besar organ-organnya utama. Tapi kalau masalah pendidikan kemudian ini sosialisasi peraturan dan lain sebagainya itu ya penting. Cuma pendekatan pasti tetap harus menjadi dasar supaya bisa lebih merangkul dari itu lembaga pendidikan. Kemudian pemerintah, kalau tanya peran pemerintah itu seperti apa? Jangan seperti apa, tapi sudah sejauh apa? Karena kalau kita lihat peran pemerintah itu sudah sangat besar. Mereka udah bikin undang-undang, udah bikin KUHP, udah bikin POJK, yang itu semua sudah mengatur tentang pinjaman online dan judi online. Jadi kalau dulu judi online itu hanya diatur dalam KUHP itu udah kitab undang-undang hukum pidana itu udah lampau lah, walaupun sekarang sudah diperbaiki ya KUHP yang baru, tapi masih berlaku beberapa tahun lagi. Nah, untuk yang baru itu kita sudah punya undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini untuk mengakomodir judi online tadi, karena
kita tidak pernah bisa tahu secara lebih jelas kondisi ke depan itu seperti apa. Hukum itu harus dinamis, teman-teman. Hukum itu harus menyesuaikan apa yang ada di masyarakat. Dulu judi online, judi konvensional sudah cukup, ada undang-undang KUHP, udah ada KUHP-nya, tapi ternyata dengan adanya arus digitalisasi, kita perlu adanya undang-undang yang mengatur transaksi elektronik yang arahnya ke kriminal, yang dikaitkan dengan elektronik tadi atau digital. Maka ada undang-undang ITE yang mengatur tentang pinjaman online, yang mengatur tentang judi online. Itu kan peran pemerintah sudah sangat besar di situ. Cuma kalau dikaitkan dengan ini masalah judi online, pinjaman online, itu ada hal yang krusial juga yang imbasnya tidak hanya kepada pelaku judi online atau tapi berimbas ke orang lain. Termasuk contoh saya pernah kemudian dihubungi oleh aplikasi pinjol yang dia itu minjemin mahasiswa saya. Kan saya mau bilang tidak tahu diuntung sekali di mahasiswa saya. Kok bisa nomor saya itu masuk ke aplikasi itu hanya untuk konfirm sih, kenal nama ini enggak, ini sudah ini ya, itu mahasiswa saya, tapi kok berani sekali dia kemudian memasukkan nama saya. Tapi ternyata tidak hanya saya saja, teman-teman dosen yang lain juga dimasukkan itu. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan masalah perkara nama saya yang dimasukkan ini, ya kalau saya mungkin dianggap keluarganya sendiri sehingga nama saya dimasukkan di situ. Tapi berarti nomor saya sudah tersebar kemana-mana begitu, tersebar ke aplikasi pinjaman online ini, yang impact-nya adalah saya beberapa kali dapat WA misal assalamualaikum gitu. Saya kira kan itu siapa gitu, saya tetap jawab karena terkadang itu mungkin orang tua mahasiswa atau apa atau ini, maka saya tetap jawab waalaikumsalam. Kemudian dia akun kamu masih ada saldo sekian gitu, ini akun apa saya nggak punya, ternyata game juga. Nah itu kan berarti nomor saya sudah nggak tahu kesebar di aplikasi. Nah itu peran pemerintah ini yang perlu kita kita ketahui dan kita tekan begitu. Karena apa? Karena ternyata data elektronik kita itu sudah banyak tersebar, nggak tahu. Dan bahkan isu-isu terakhir itu kan bahkan data elektronik kita udah dijual sampai negara luar. Hal itu seharusnya menjadi privasi dari masing-masing diri kita, tapi tidak bisa terlindungi dengan dari dikarenakan aplikasi pinjaman online dan juga judi online tersebut ya. Peran pemerintah itu yang penting. Nah, itu Sobat Semansa. Jadi pentingnya peran lembaga pendidikan dan juga lembaga hukum untuk menangani pinjaman online dan juga judi online. Jadi kita kalau misalnya punya masalah atau memiliki perasaan di dalam hati, kita bisa menyampaikannya kepada guru BK maupun lembaga-lembaga yang bisa menaungi perasaan kita. Dan juga tentunya kita juga bisa didampingi dengan mereka sehingga dari diri kita itu tidak merasakan sendirian ataupun tidak merasa dari diri kita itu tidak memiliki pendampingan yang secara khusus dapat mendampingi kita. Seperti itu ya Sobat Semansa. Nah, salah satu permasalahan yang ingin kami ketahui juga nih Bu tentang judi online dan juga pinjaman online. Bagaimana sih Bu peran pelajar dan juga peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan risiko keterlibatan para pelajar, khususnya yang ada di Indonesia ya Bu, terkait pinjaman online dan juga judi online? Peran dari teman-teman dan juga peran dari media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dikarenakan teknologi tersebut. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan gitu ya, ternyata peran sosial media itu sangat besar. Peran sosial media itu sangat besar. Saya mengguna Instagram dan TikTok. Kalau TikTok mungkin ada, kita kalau ngeklik itu baru ya, pojok-pojok itu kayaknya saya juga enggak begitu ini. Tapi kalau Instagram itu banyak iklan. Tapi kebanyakan yang di Instagram kalau saya lihat itu adalah akun-akun platform pinjol yang legal. Jadi pinjol itu ada legal dan ilegal. Kalau judul itu sudah jelas nggak boleh. Judi online itu sudah jelas tidak diperbolehkan. Judi konvensional itu kan nggak boleh. Maka bentuknya sekalipun digital ya itu tidak diperbolehkan karena sifatnya adalah dia betul-betul bisa merugikan masyarakat dan sifatnya adiktif. Karena sebetulnya yang paling untung itu kan ya pemilik platform judi itu sebetulnya.
Saya juga nggak tahu sistemnya seperti apa, tetapi memang yang waktu diuntungkan itu mereka. Kita untung itu ya mungkin sekali, tapi beberapa kali setelahnya ya kita kebanyakan akan kalah. Dan itu pun kan kalau dibagi oleh banyak orang, nggak mungkin kan kita itu beruntung setiap hari kan. Jadi yang paling itu tadi kelihatan bahwa judi itu dalam bentuk apapun, konvensional maupun digital, itu memang merugikan. Sehingga dalam KUHP, Undang-Undang ITE itu memang sudah tidak memang betul-betul itu sebagai tindak kriminal. Nah, untuk pinjaman online itu bukan tindak kriminal sebetulnya. Cuma ada pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Kebanyakan yang di Instagram, karena mungkin saya juga tidak search banyak tentang pinjaman online ya, sehingga tidak banyak muncul di feed saya gitu. Itu ya pinjaman online yang legal tadi yang aku misal nggak apa-apa ya ngomongnya, tapi kan ini legal. Terus apa sih yang pokoknya yang legal lah. Legal itu berarti dia sudah sesuai dengan substan yang kemudian diatur oleh OJK. Kemudian peminjam itu juga dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan LPS, itu juga dilindungi juga. Posisi dia juga sebagai konsumen, dia juga dilindungi undang-undang konsumen juga. Itu untuk pinjaman online yang legal. Tapi yang ilegal ini yang bermasalah. Nah, ilegal ini kebanyakan itu kalau saya lihat di Facebook, walaupun saya juga nggak gunain Facebook ya, tapi ada beberapa kali dulu ketika saya ini kok karena mereka modelnya yang ilegal itu ada yang postingan akun kayaknya akun orang biasa. Jadi akun orang biasa, tapi ternyata mereka pinjaman online ilegal itu tadi gitu. Kadang dia masuk karena di Facebook itu ada grup, misal saya punya grup ibu mengasihi gitu ya, dulu anak saya masih mengasihi, ada grup ibu mengasihi, tapi tiba-tiba ada postingan siapa yang mau pinjaman online begitu, itu kan akun orang, tapi dia bisa masuk di grup-grup itu kalau di Facebook sebetulnya, sehingga banyak yang ibu-ibu rumah tangga yang juga terjerat pinjaman online. Kalau ibu rumah tangga kan kebanyakan ini ya di Facebook juga aktif ya. Akhirnya jadi saya lihat berarti peran sosial media itu sangat besar dalam hal meningkatkan kasus pinjaman online tadi. Kalau judi online saya nggak begitu ini ya, kok nggak kelihatan di sosial media saya. Tapi mungkin teman-teman pernah lihat judi online gitu. Kami juga kebetulan itu yang paling sering menemui dari pinjaman online. Karena salah satunya itu juga didukung karena beberapa platform seperti akun sosial media dari teman-teman kami itu mengalami hack seperti itu. Jadi kemudian akunnya mengalami hack, serta dari mereka itu kemudian memberikan seperti gambar atau mengirimkan teks pada kami terkait dengan pinjaman online sendiri seperti itu. Tadi loh saya di WA, biasanya seperti itu. Saldonya masih ada, padahal saya juga pernah isi saldo apa gitu ya. Mungkin kalau kita klik terus akhirnya kita bisa terjerat, bisa masuk ke dalam websitenya. Ya. Terus yang lucu lagi itu ini, saya baca di websitenya Kementerian Informatika itu, Kominfo itu sampai dia menyatakan kan dia sudah memblokir, Kominfo itu sudah memblokir 500 sekian situs pinjol dan juga yang ilegal. Nah ada satu akun namanya Toko Dunia, kan itu Toko Dunia. Ternyata yang dia lakukan adalah pinjol tadi. Jadi mereka itu sudah pakai 61 kata kunci untuk bisa memblokir secara otomatis. Jadi misal kita orang perorangan ya, kita bikin akun judi online nih, namanya judi bahagia seperti itu. Karena ada kata-kata judi dan itu masuk dalam 61 kata kunci Kominfo, kita akan terblokir secara otomatis. Tapi kalau namanya Toko Dunia mana ada, itu bisa masuk dalam 61 kata kunci Kominfo. Akhirnya ya mereka tetap ada Toko Dunia tadi, tapi ternyata aktivitasnya adalah judi online. Nah, kalau ditanya peran dari siswa, dari teman-teman dalam hal meningkatkan pinjol dan judul yang kalau teman-teman kemudian gitu loh, ada peribahasa kita ketemu dengan orang penjual parfum, kita akan ikut harum. Ya saya tidak kemudian bilang
bikin circle yang betul-betul sehat. Karena terkadang misal ada 4 orang yang baik, 1 orang yang kurang baik, bisa jadi yang kurang baik ini bisa jadi baik. Jadi saya tidak bilang circle-mu harus baik-baik semua, tapi justru teman-teman yang baik-baik ini ya bisa merangkul teman-teman yang bisa kurang baik tadi. Karena peran dari teman itu juga sangat luar biasa, tapi sangat luar biasa. Karena lingkungan, pergaulan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap masa depanmu. Saya udah bilang masa depanmu, karena tidak hanya cuma pinjol dan judul aja, tapi sangat berpengaruh terhadap masa depanmu. Kita akan punya jaringan yang baik kalau kita berkumpul dengan lingkungan yang baik. Termasuk ketika berbicara tentang pinjol dan judul ini, kalau kita ketemu orang-orang atau teman-teman yang kiranya lingkungannya sudah tidak baik ya, cuma tidak baik ya, kira-kira kalau sampai menjadi kita, tetapi lingkungannya itu mendukung hal-hal yang kira-kira bersikap yang tidak seharusnya, jangan sampai kita juga terikut. Tapi bagaimana caranya kita mengangkat dia supaya dia itu ikut seperti kita, dan kita yang ikut seperti kita. Jadi lingkungan pertemanan, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Tapi jangan dihindari ya, orang-orang yang punya kok jangan dihindari. Mereka itu butuh pelan. Justru dari diri kita tuh seharusnya bisa merangkul mereka sehingga diri mereka tuh tidak melakukan lagi yang seharusnya tidak mereka lakukan seperti itu. Kalau saya yakin SMA 1 Kejayaan guru-gurunya termasuk guru BK-nya sudah merangkul, tapi untuk sekolah-sekolah lain mungkin ya jangan sampai kemudian ketika gurunya belum mampu merangkul, dan sampai teman-temannya juga tidak merangkul. Siapa yang harus merangkul dia? Di rumah mungkin dia kurang perhatian, di sekolahan gurunya mungkin kurang perhatian, tapi kalau SMA 1 harus stop ya. Dan pastinya sama-sama. Nah, karena tadi kan sudah disampaikan ya Bu, terkait dengan dari judi online dan juga pinjaman online sendiri itu kan pastinya membutuhkan data-data terkait yang pastinya itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi atau sejenis web seperti itu. Nah, untuk dari data-data ataupun dari biografi dari diri kita kan seharusnya menjadi privasi dari diri kita sendiri. Namun dari beberapa sumber itu menyampaikan bahwasanya judi online dan juga pinjaman online ini dengan mudahnya mengakses dari data diri kita, dan juga kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan data kita itu mudah dicuri Bu dari hal tersebut seperti itu? Apa yang menyebabkan data kita mudah dicuri? Seperti karena memang case ini case yang luar biasa mengerikan. Menurut saya ini bukan kasus yang remeh-temeh dan ringan. Karena kandungannya jadinya merupakan kasus yang besar. Betul. Apalagi ya sebetulnya data privacy itu tidak hanya kalau kita melihatnya pinjol aja dan kita melihat dari sisi diri kita secara personal, maksudnya saya terganggu gitu aja kan, tapi efeknya itu panjang, efeknya itu besar sebenarnya. Kalau data kita sampai ternyata terjualnya itu sampai di luar negeri, apalagi untuk akun pinjol dan judul itu juga banyak yang mereka posisinya ada di luar negeri, sehingga dari kementerian sendiri itu susah untuk memblokir yang ada di luar negeri tadi. Tapi data kita yang bukan sebagai pengguna judul maupun pinjol itu sudah sampai di sana. Ya kan kalau kemudian makanya juga ini saya jadi agak ke distract ya, masalah kalau ada itu di Instagram misal teman-teman share tanggal lahir, share apa itu nggak usah ikut-ikutan kayak gitu, atau setidaknya foto kalian dan lain sebagainya itu buat apa sih? Karena dari sedikit-sedikitnya informasi itu juga bisa dijadikan satu jadi informasi bersangkutan. Bahaya kalau kemudian ternyata ini kita mikirnya jauh sekali ya, ternyata kita kena kasus human trafficking, kita dijual dan data kita sudah ada di mereka, itu sangat banyak itu impactnya sangat besar. Jadi kalau dibilang tentang data privacy ini, saya juga sangat-sangat mau membuka ke pemerintah. Ini podcast saya SMA 1 bisa sampai pemerintah. Insya Allah. Ini supaya benar-benar menseriusi permasalahan ini, karena data kita itu sudah benar-benar dibobol. Sejauh apa kita juga nggak tahu. Sejauh apa kita nggak tahu. Sampai PDKT katanya di Kementerian Pendidikan itu kita juga sudah dibobol. Jadi bisa jadi sudah tahu track record kita IP atau nilai-nilai teman dan lain sebagainya, ya nggak kayaknya kalau nggak masalah cuma aja, tapi
sangat besar. Tanpa kita sadari ternyata hal itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga bisa mengancam dari diri kita sendiri. Kira-kira misal lihat IP saya, wah ini anaknya pinter, saya diculik, jadi dimasukkan di luar generasi gitu, gimana coba? Bercanda. Jadi maksudnya impactnya itu sebegitu gitu. Besar. Jadi jangan cuma merasa saya terganggu, enggak, cuma itu aja. Nah, tadi kan sudah disampaikan betapa jahatnya terus pengaruh buruknya nih dari judi online dan juga pinjaman online. Tentunya yang bisa mendatangkan dampak buruk bagi diri kita yakni fisik maupun psikis si pengguna maupun orang-orang yang terkena dampak dari si pengguna tersebut. Kira-kira apa sih Bu dampak fisik maupun dampak psikis yang dapat kita rasakan maupun dapat kita alami apabila nauzubillah terkena atau terjerat terkait pinjaman judi online maupun pinjaman online? Ini saya jawab dari jurnal hasil penelitian ini. Saya nggak mungkin menjawab ini karena saya tidak mengalami itu. Iya. Saya tidak pernah pinjol, insya Allah semoga tidak. Saya juga tidak pernah judol, begitu ya. Dan lingkungan saya tidak begitu, jadi saya tidak begitu paham. Artinya yang saya lakukan adalah saya riset di jurnal penelitian. Kalau kita riset seperti itu sosiologi ya, itu kan panjang, kita butuh waktu. Tapi karena ini agak mungkin terus saya sebenarnya saya penelitian ya. Iya. Jadi saya lihat dari jurnal penelitian. Kajian sosiologi untuk teman-teman yang kena pinjol ataupun judol, pelaku pinjol maupun judol itu dia terkena dampak sosial hukum, dia terkena dampak psikis, dia terkena dampak ekonominya. Iya. Sosial hukum itu ya pasti Dari dampaknya dari sisi hukum, dia terkena jeratan-jeratan. Kalau di pinjol itu diatur di Undang-Undang ITE dan juga POJK. Kalau di judi online diatur di KUHP. Sudah jelas aturannya di situ. Teman-teman baca nih. Bisa sampai hukumannya kalau hukuman itu relatif ya, ada 9 bulan, paling tinggi 4 tahun, paling tinggi 5 tahun. Ada juga yang sampai 10 tahun untuk yang punya aplikasi. Yang punya aplikasi itu bisa sampai 10 tahun. Tapi yang mencenangkan lagi adalah dendanya. Denda itu bisa sampai 10 miliar. Itu bisa sampai, jadi maksimalnya itu dari sosial hukum jelas sudah ada aturan. Kemudian dari dampak ekonominya dulu. Dampak ekonomi ya karena judi online itu tidak akan betul-betul memperkaya teman-teman, karena pada satu titik pasti teman-teman akan ada ruginya. Ya pasti akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi tadi. Apalagi teman-teman SMA, teman-teman sekolah ini dia belum punya penghasilan. Iya. Belum punya penghasilan. Ya saya udah punya penghasilan sendiri kok. Sekarang konten kreator itu kan banyak ya. Iya. Dapat penghasilan dari konten kreator. Saya nggak tahu, saya bilang anak sekolah itu belum kerja, tapi jangan-jangan teman-teman udah banyak kerja, merasa udah dapat penghasilan sendiri dari konten kreator atau afiliator dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak menjadikan pemasukan itu untuk Kegiatan yang positif, kemudian nabung untuk masa depan untuk ya, jenjang pendidikan selanjutnya. dan kuliah misal. Nah itu juga akan berimpact pada kondisi ekonomi yang termalah. Dan itu ternyata tidak hanya impact pada diri sendiri, karena teman-teman itu masih dalam pengakuan orang tua. Ada mahasiswa saya yang saya ceritakan tadi yang kemudian menaruh nama saya sebagai salah satu penjamin, itu saya dihubungi tadi. Pada akhirnya dia harus putus kuliah. Padahal orang tuanya sampai mau membayar karena dia ternyata tidak mau kuliah. Kondisi psikis, kalau tadi ditanya kondisi psikisnya bagaimana dampaknya, kebanyakan dari hasil penelitian juga, dan juga saya lihat dari salah satu mahasiswa itu yang mengalami kalau dia pinjol, dia akhirnya menutup diri dan mengasingkan diri. Jangankan pinjaman online atau judi online, teman-teman, kita yang terlalu menggunakan gadget itu kan pada akhirnya akses ya dengan orang lain. Contohnya misal saya aja gitu, dulu kalau naik bis, naik kereta ya bisa ngobrol sama orang samping saya. Kalau sekarang saya udah gadget, saya mau ngajak ngobrol pun orangnya juga udah pakai gadget sendiri. Apalagi yang dia sudah menikmati judi online, permainan online, dan dia akhirnya ansos sekali. Nah banyak kemudian yang secara psikis dia menjadi ansos sampai dengan dia nggak mau kuliah, dia nggak mau sekolah, orang tuanya sampai kemudian sudah ke kampus untuk membayar
sekian SPP yang seharusnya dia bayarkan tapi udah kena tadi pinjaman online dan judi online tadi, dia harus membayarkan ulang tapi ternyata tidak mau kuliah juga karena sudah terlanjur malu sama dosen-dosen, sama teman-temannya juga sudah malu gitu. Karena datanya itu sudah misalnya kan berjilbab ya, foto-foto tidak berjilbabnya juga di share dan lain sebagainya oleh pinjaman online, dia nggak tahu itu dapatnya foto dari mana, karena kalau di sosial medianya dia tertutup semua, nggak ada yang gitu. Kalau sampai nggak menggunakan jilbab, ya masih sopan gitu ya, tapi tidak pakai jilbab juga. Nah, seperti itu kan kondisi psikis yang takutnya banyak case yang akhirnya harus kembali bunuh diri dan sebagainya kalau sudah sampai ke tingkat stres yang berlebihan. Rencana terkait dari dampak sosial kuliah, sosial itu malu lagi, sosial besar, kalau sosial masyarakatnya malu lagi, kemudian impactnya pada ekonomi juga, terus akhirnya impact pada psikis. Ada orang-orang di sekitarnya juga ya Bu terkena. Nah, salah satu beberapa dampak yang sudah Bu Najeng sampaikan tadi kan juga tentunya kepada si pecandu ataupun dari lingkungan sekitarnya Bu. Nah, kira-kira dampak yang terjadi pada pelajar seperti kami Bu, yang mungkin dari Bu Najeng pernah menemui beberapa pelajar dari kami tentunya yang kebetulan itu memiliki kecanduan seperti pada game online, yang hal tersebut itu mengacu pada judi online seperti itu Bu. Iya Bu. Yang kecanduan terkait pinjaman online maupun judi online. Ya, yang jelas sebenarnya bisa dirasakan dari teman-teman sendiri. Kalau udah ansos itu sudah susah ya. Maksudnya kita mau masuk, biar teman-temannya mau masuk, teman-teman baik mau masuk, mau ngajak ke arah kebaikan susah, guru-guru mau masuk juga sudah menutup diri kalau udah ansos ya. Dalam sisi pendidikan jelas itu bisa teman-teman rasakan. Ada nggak sih orang-orang yang kemudian secara stressing dia sudah tinggi tapi dia tetap berprestasi? Kayaknya apa nggak ada? Maksudnya ketika dia sudah kepikiran, apalagi pinjaman online, oke kalau judi online mungkin masih, kalau di awal itu dia masih senang, dia masih merasakan senang, dia masih merasakan bahagia, tapi kebahagiaan itu bisa jadi membuat aktivitas belajarnya dia juga menurun karena dia sudah terlalu aktif di permainan lain yang membuatnya betul-betul sudah terteror, berarti dia udah nggak bisa bayar, dia udah terteror, dia makin akan terganggu sekali untuk belajarnya. Jadi kalau masalah dampak pelajar, dampak atas judul ataupun tinggal yang dia lakukan itu lebih parah ya, apalagi kita udah belajar itu stres, kemudian kita tidak pernah tahu kita itu akan sukses atau tidak dengan belajar, kita tidak sekali. Jadi berikutnya ketambahan permasalahan yang kalian tidak adakan sendiri. Kalau kemudian sampai stres tinggi, yang disalahkan siapa sebetulnya dalam kondisi ini? Walaupun kita kan agak susah ya, kita menyalahkan orang ini, padahal orang ini itu juga misalnya pelaku pelajarnya juga ataupun tidak. Kita menyalahkan mereka, tapi mereka dalam kondisi psikis yang tidak baik. Kita semakin menyalahkan, bisa-bisa dia bunuh diri. Tapi kalau kita tidak mengingatkan, dan bisa jadi dia akan terjerumus, agak susah. Jadi jangan sampai kita membicarakan dampak itu, tapi kita cukup tahu dampaknya seperti apa sehingga supaya tidak mengalami. Ternyata judi online dan juga pinjaman online menjadi salah satu hal yang membawa pengaruh negatif nih bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu dari kami harapkan penjelasan dari narasumber kita, yakni Ibu Najeng, dapat menambah wawasan kita mengenai fenomena tersebut, sehingga kita dapat turut berperan dalam menghindari ataupun mengurangi kasus judi online maupun pinjaman online. Dan tentunya seperti yang Bu Najeng tadi sudah sampaikan, jangan sampai ya Sobat Semangsa, kita hanya perlu untuk cukup tahu terkait dengan dampak-dampak apa saja yang dapat kita rasakan apabila kita sampai terjerumus pada judi online maupun pinjaman online tersebut. Tapi jangan sampai sekali Sobat Semangsa merasakan dampaknya sendiri pada diri Sobat Semangsa. Nah Sobat Semangsa, tak terasa nih ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Semoga dengan adanya podcast episode kali ini, Sobat Semangsa dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dari seluruh Sobat Semangsa. Terima kasih kepada Bu Najeng yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya sehingga dari
kita seluruhnya dapat mengetahui terkait dengan apa saja sih dari dampak dari pinjaman online, pertimbangan online dan juga judi online. Dari saya Anita Maharani. Dan saya Kansa Safina selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.